Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Yusfitasari Yusuf dengan NIM 083202043 kelas C4 Ekonomi Kelembagaan. Di sini saya akan meringkas dua metode penelitian, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Yang pertama, metode kualitatif. Judulnya Model Ekonomi Kelembagaan Pertanian Organik Berbasis Modal Sosial di studi kasus di Desa Ketopang, Kabupaten Semarang. Desa Ketopang merupakan salah satu desa yang memiliki potensi untuk mengembangkan pembangunan pertanian organik. Di Kecamatan Susukan, pembangunan pertanian organik dikembangkan di Desa Ketopang sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan dari petani. Namun, pengembangan pertanian organik di desa memiliki 4 permasalahan utama, yaitu lahan pertanian, alam, masyarakat, dan iptek. Tujuan penelitian di Desa Ketopang yang pertama, menganalisis kondisi geografis, ekonomi, dan sosial. Yang kedua, menjelaskan lahan pertanian, alam, masyarakat, dan iptek dalam pertanian padi organik. Yang ketiga, menjelaskan peran modal sosial dalam mengatasi permasalahan pertanian padi organik, membentuk model ekonomi kelembagaan pertanian berbasis modal sosial. Metode analisis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, diperoleh melalui dokumen yang terkait dengan pertanian padi, organik, ekonomi kelembagaan, dan lain-lain, seperti studi literatur dari publikasi ilmiah. Hasil penelitian, kondisi geografis, ekonomi, dan sosial budaya di Desa Ketopang mendukung untuk pembangunan pertanian organik, lahan pertanian, alam, masyarakat, dan iptek. Merupakan masalah dalam pembangunan pertanian organik. Model sosial dalam bentuk nilai norma, kepercayaan, dan jaringan sosial berperan penting dalam mengatasi permasalahan pertanian, alam, masyarakat, dan iptek di dalam pembangunan pertanian. Yang kedua, metode kuantitatif. Analisis pola ekonomi kelembagaan dalam relasi kerja, dinamika pendapatan, dan mitigasi bencana buruh nelayan di Desa Puger Kulon, Kecamatan Bogor, Kabupaten Jember. Kegiatan di sektor perikanan di Desa Puger Kulon, Kecamatan Bogor, Kabupaten Jember melibatkan banyak pihak yang dibentuk berdasarkan colak pelapisan sosial ekonomi, antara lain yang menempati lapisan sosial atas adalah para pemilik perahu dan pedagang ikan yang sukses. Nelayan ini disebut dengan juragan darat. Lapisan tengah ditempati oleh juragan laut atau pemimpin awak perahu. Lapisan terbawah ditempati oleh buruh nelayan yang menempati status sosial ekonomi lebih tinggi. Hanya sebagian kecil dari masyarakat nelayan, sedangkan sebagian besar nelayan berada pada status lebih rendah. Perbedaan-perbedaan tersebut akan membawa implikasi kepada tingkat pendapatan dan kesejahteraan sosial ekonomi. Tujuan penelitian pengaturan relasi kerja dalam masyarakat nelayan bertujuan untuk membentuk peningkatan produktivitas bagi nelayan. Produktivitas yang tinggi akan berpengaruh terhadap sistem pembagian hasil yang diperoleh buruh nelayan. Pembangunan hasil yang dirasa tidak adil bagi buruh nelayan mengakibatkan buruh nelayan cepat terseret dalam kemiskinan. Penggunaan teknologi penangkapan ikan yang diharapkan mengakibatkan terjadinya perubahan metode production dari sistem tradisional menjadi modern ternyata jauh dari harapan. Hal ini dikarenakan proses yang terjadi tidak dibarengi oleh pergeseran relasi kerja ke arah yang lebih rasional dan saling menguntungkan. Metode analisis mengenai metode pengembalian sampel secara kuantitatif menggunakan random sampling berbatas pada buruh nelayan di komunikasi perahu besar, dan metode pengembalian data dilakukan dengan menggunakan kuesioner
dengan jumlah responden sebanyak 92 orang dan analisis data kuantitatif yang digunakan adalah model Logit. Hasil penelitian dengan model Logit menunjukkan bahwa jam kerja, pengalaman kerja, dan pendek pendapatan mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Faktor kualitas sumber daya manusia menjadi sentral yang berperan penting dalam menanggulangi kemiskinan di kalangan buruh nelayan. Desa Rugar Kulon, Kecamatan Bugar, Kabupaten Jember. Rendahnya pendidikan dan pengetahuan yang memiliki buruh nelayan mengakibatkan posisi tower buruh nelayan terseret dalam arus kemiskinan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.